Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siapa? siapa? Nama saya Hairul Fadilah. NIM F1D017013 Ya, sebagai pemateri apa? Apa sih? pemateri. Pemateri sebagai pemateri 2. Ya. Terus lanjut lagi. Seba, perkenalkan diri. Kenalin dong saya. Kamu kenalin sendiri lah. Dang. Ya, saya Diki Praseba sebagai pemateri berapa? 3. 2, 3. 3. Mana Nih, screen? NIMmu mana? Ya, NIM F1D017 015. Oke. Terus saya Muhammad Norman Mukhalis, pemateri pertama dengan NIM Kopi tidur. F1D017051. Oke, kita mulai deh ya. Nih, kelihatan nggak? Itu udah kelihatan. Oke. Ya, kelihatan. Kelihatan. Untuk beda ini kita Jangan. pakai beda warna Jelek. dong. Beda Jangan. warna dong. Kita kasih beda warna biar kita ngerti yang mana saya, mana kamu. Oke. Saya yang warna hijau deh. Saya hijau. Saya warna biru. Aduh, ngantuk saja. Merah dah. Oke, warna merah. Oke, sip. Metode Tsukamoto itu merupakan perluasan dari penalaran monoton. Jadi pada metode Tsukamoto ini, setiap konsekuen pada aturan yang berbentuk if then harus dipresentasikan dengan suatu himpunan fuzi dengan fungsi keanggotaan yang monoton. Sebagai hasilnya, output hasil inferensi dari tiap-tiap aturan diberikan secara tegas berdasarkan alpha predikat atau virus strength dan hasil akhirnya diperoleh dengan menggunakan rata-rata terpobot. Terus nih ada modelnya, model Fuji Tsukamoto-nya ada nih. Nih bisa dilihat ya. Yang pertama itu ada yang ini ya. Yang pertama ini adalah if permintaan banyak dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Jadi di mana ini permintaan itu sama persediaan itu sama-sama naik atau banyak gitu. Terus ada lagi nih yang kedua nih. Ini namanya ini if permintaan sedikit dan persediaan sedikit dan produksi barang akan berkurang. Jadi dia semakin sedikit permintaan dan juga persediaannya semakin sedikit. Jadi produksi barang itu dikurangin gitu loh. Mengerti? Ya. Bagus. Mengerti. Ya. Nah, pintar. Yang ketiga nih, if permintaan sedikit dan persediaan banyak, udah itu aja. Nah. Mana dannya? Dia kan ini tidak menggunakan dan ini. Dannya mana ya? Saya Saya juga bingung. bingung. Nanti gampang. Nanti kita kasih soal biar dia ngerti ya. Nih, terus ada juga if permintaan banyak dan persediaan sedikit. Aduh, Oke, kita kembali lagi ke bagian kasus tadi. Kasus ini suatu perusahaan makanan kaleng akan memproduksi makanan jenis ABC. Dari data 1 bulan terakhir, permintaan tersebut mencapai 5.000 kemasan per hari dan permintaan terkecil mencapai 1.000 kemasan per hari. Kenapa Anda tiba-tiba? Woi, jadi bilang bos. Anda tiba-tiba tadi. Oke, lanjut. Persediaan barang di gudang terbanyak mencapai 6.000 kemasan per hari dan terkecil pernah mencapai 100 kemasan per hari. Dengan segala keterbatasannya, perusahaan sampai saat ini baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi di highlight mesin, dong Bapak. Oh iya. Highlighter tuh pakai. Mana highlight nih? Spotlight ya? Ganti highlight. Ah. Jangan pakai pen highlight. Pakai stabilo. Nah, kayak gini dah. Stabilo. Kayak gini dah. Ya. Oke. Yang penting-pentingnya aja. Oke. Ini pakai ini bisa nggak?
Bagus nggak? Kelihatan nggak? Laser nih, laser. Iya, cuman nge-frame dia. Oh iya deh. Nggak apa-apa, desain nggak kok. Oh iya, sip. Dengan segala keterbatasannya, perusahaan sampai saat ini baru mampu memproduksi barang maksimum 7.000 kemasan per hari. Untuk efisiensi mesin dan sumber daya manusia, tiap hari diharapkan perusahaan memproduksi paling tidak 2.000 kemasan. Berapa kemasan makanan jenis ABC yang harus diproduksi jika jumlah permintaan sebanyak 4.000 kemasan dan persediaan di gudang masih 300 kemasan? Apabila proses produksi perusahaan tersebut menggunakan 4 aturan kunci sebagai berikut. Nah, nih aturan pertama, if permintaan turun dan persediaan banyak dan produksi barang berkurang. Terus if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang berkurang. Terus if permintaan naik dan persediaan banyak dan produksi barang bertambah. Lalu if permintaan turun dan persediaan sedikit dan produksi barang bertambah. Oke, lanjut nih ke saudara Falah. Silakan. Oke, berdasarkan soal tadi, kita buat pemetaannya. Asik. Di mana di sini terdapat dua himpunan fazi, yaitu naik dan turun. Di mana pada pemetaan ini nilai terendahnya adalah, di mana di sini nilai terendahnya adalah 1.000, yang saya highlight itu, Ya, dan nilai tertingginya Ya, adalah ya. 5.000. siap. Oke. Di sini pada permintaan ini kita akan mencari nilai X yang terdapat pada samping pemetaan ini. Oke, kita lanjut ke rumus. Untuk permintaan turun, kita akan mencari nilai X-nya, di mana jika X kurang dari atau sama dengan 1.000, maka nilainya akan bernilai 1. Namun, jika X lebih besar atau sama dengan 5.000, maka akan bernilai 0. Nah, begitu. Oke. Ya. Masuk Rumusnya. rumusnya di sini 5.000 dikurangi X dibagi dengan 4.000, di mana 4.000 didapatkan dari 5.000 dikurangi 1.000. Yang mana 5.000 adalah nilai tertinggi dan 1.000 adalah nilai terendah. Oke, selanjutnya untuk permintaan naik, di mana jika X kurang dari sama dengan 1.000, maka nilainya akan bernilai 0. Sedangkan jika X lebih besar atau lebih besar dari sama dengan 5.000, maka nilainya akan bernilai 1. Lanjut ke rumusnya, di mana di sini rumusnya X dikurangi 1.000 dibagi 4.000, di mana 4.000 sama seperti tadi, yang membedakan adalah pembilangnya yaitu X dikurangi 1.000. Langsung lanjut ke nilai keanggotaannya. Untuk permintaan turun dihasilkan nilai 0,25 dan permintaan naik dihasilkan nilai 0,75. Lanjut. Oke, kita lanjut Slide ke berikutnya. slide berikutnya, slide ke-8. Silakan. Ya. Pada slide ini kita mencari pemetaan untuk persediaan, di mana pada persediaan terdiri atas dua himpunan faji pula, yaitu sedikit dan banyak. Untuk nilai terendah adalah 100 dan nilai tertinggi adalah 600. Oke. Di mana kita akan mencari nilai Y pada persediaan. Lanjut ke rumus. Siap. Rumusnya seperti tadi juga, tidak ada beda jauh. Persediaan sedikit, hanya tidak beda, hanya beda angka. Ya, kita akan mencari nilai Y untuk himpunan sedikitnya, di mana jika Y kurang dari sama dengan 1.000, maka akan bernilai 1. Namun jika Y lebih besar dari sama dengan 600, maka akan bernilai 0. Oke. Rumusnya yaitu 600 dikurangi Y dibagi 500, di mana 500 didapatkan dari 600 kurang 100. Untuk persediaan banyak, jika Y kurang dari sama dengan 1.000, maka akan bernilai 0. Namun, jika Y lebih besar sama dengan 600, akan bernilai 1. Rumusnya sama seperti Biasa yang ya lo tadi, gak lu. yaitu Y dikurangi 1.000 dibagi 500. Lanjut ke perhitungannya,
Di sini didapatkan nilai keanggotaan untuk persediaan sedikit, yaitu 300 ini didapatkan 0,26 untuk persediaan sedikit. Sedangkan persediaan banyak didapatkan nilai keanggotaan 0,4. Baik, lanjut. Oke, lanjut. Mantap, Cok. Produksi. Untuk produksi barang juga terdiri atas dua himpunan fazi, yaitu berkurang dan bertambah. Di mana nilai terendahnya adalah 2.000 dan nilai tertingginya adalah 7.000. Lanjut ke Seba. Cari nilai Z. Ya, jadi di sini kita mencari nilai Z. Di mana untuk produksi berkurangnya, jika Z lebih kecil dari 2.000, maka nilainya 1. Jika Z lebih besar daripada 7.000, nilainya adalah 0. Rumusnya 7.000 dikurang Z dibagi 5.000. Nilai 5.000-nya didapat dari 7.000 dikurang 2.000. Untuk produksi bertambah, jika Z lebih kecil dari 2.000, maka nilainya 0. Jika Z lebih besar dari 7.000, nilainya 1. Enggak, kamu kebalik kasih tanda aja. Z triangle ya ini. Nggak usah ada pakai tanda. Untuk rumusnya, lanjut kamu nih. cut dan ntar. Iya. Oke, lanjut dah. Oke. Nah, sekarang nyari nilai Z nih. Nah, gimana nih, saudara Seba? Sekarang kita cari nilai Z untuk setiap aturan menggunakan fungsi minimal pada aplikasi fungsi implikasinya. Untuk aturan pertama R1-nya, jika permintaan turun dan persediaan banyak, maka produksi barang berkurang. Jadi kita masukkan nilainya untuk permintaan turunnya sebesar 0,25 dan permintaan banyaknya sebesar 0,4. Nah, kita cari nilai minimalnya. Yang paling kecil kan 0,25 otomatis. Jadi predikat satunya 0,25. Jadi kita masukkan ke rumus 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Jadi nilai Z satunya sama dengan 5.750. Oke, lanjut. Sip. Lanjut untuk R2-nya, aturan keduanya. Jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang berkurang. Kita masukkan lagi ke rumus permintaan turunnya sebesar 0,25 dan permintaan sedikitnya sebesar 0,6. Ya, kita cari nilai minimalnya. Jadi yang paling kecil itu 0,25. Jadi A predikat 2-nya 0,25. Kita masukkan ke rumus lagi. 7.000 dikurang Z dibagi 5.000 sama dengan 0,25. Jadi nilai Z2-nya itu sebesar 5.750. Lanjut. Dan jika permintaan naik dan persediaan banyak, maka produksi barang bertambah. Jadi kita masukkan rumus untuk permintaan naiknya sebesar 0,75 dan permintaan banyaknya sebesar 0,4. Kita cari nilai minimalnya yaitu 0,4 untuk A predikat 3-nya. Kita masukkan ke rumus Z dikurang 2.000 dibagi 5.000 sama dengan 0,4. Jadi nilai Z3-nya sebesar 4.000. Lanjut, Man. Oke, lanjut. Ini untuk aturan yang terakhir R4.
jika permintaan turun dan persediaan sedikit, maka produksi barang bertambah. Langsung kita masukkan terus permintaan turunnya sebesar 0,75 dan permintaan sedikitnya sebesar 0,6. Terus untuk nilai minimalnya yaitu 0,6 untuk A predikat 4-nya. Langsung kita masukkan Z dikurang 2000 dibagi 5000 sama dengan 0,6. Jadi Z4-nya bernilai 5000. Oke, sekarang kita cari nilai Z-nya. Dengan cara A predikat 1-nya dikali Z1 ditambah A predikat 2 dikali Z2 ditambah A predikat 3 dikali Z3 ditambah A predikat 4 dikali Z4 dibagi A predikat 1 tambah A predikat 2 tambah A predikat 3 ditambah A predikat 4. Siap. Jadi dimasukkan aja nilainya tuh, di mana didapatkan hasil sebesar 4.983. Maka jumlah makanan kaleng jenis ABC yang harus diproduksi sebanyak 4.983 kemasan. Yeay, sudah selesai kita menjelaskannya. Jadi kesimpulannya berapa tadi? 4.300? 4.983, bro. 4.900. Oke. Berarti ini metodenya ini gimana metodenya ini? Talkshare nggak? Metodenya bagus. Cukup Metodenya mudah dimengerti. Iya, gampang mudah ini. dipahami ya. Bagi kita yang baru belajar kemarin, Ya. baru belajar tadi kita belajar. Ya, baru ini gampang sekali ya. Belajar. Iya, bisa diterapkan untuk hal-hal sehari-hari seperti belanja di pasar. Jadi metode ini memudahkan kita mengerjakan soal. Iya, ini sangat mudah ini, sangat Ya, uno. soal ujian nasional. Iya. Iya. Nanti pas UAS saya pakai ini. Kita ada UAS nggak sih, Fuzi? Ujian akhirat. Gak ada. Pastilah ada. Saya berharap ada ini, karena ini saya mau mengimplementasikan metode ini di UAS, gitu loh. Oke, saya juga akan mengimplementasikan untuk tugas-tugas selanjutnya. Ya, udah dong, kamu tutup duluan. Kita closing ya. Ya, jadi sekian dari kita bertiga. Jadi gimana nih? Ya, Udah sekian dari kita. Saya Diki Praseba. Terima kasih. Nama belum sebut nama nih. Ya. Udah, jangan lupa subscribe. Udah. Jangan lupa subscribe. Ya. Matiin 1, 2, 3. Tuh kan nggak matiin. Kambing. Aduh, jomblo. Astagfirullah.